Jenderal Dudung Abdurrahman adalah salah satu orang yang menambah daftar orangnya Jokowi yang menempati posisi strategis di kabinet Bapak Prabowo. Sama kayak Kodari, Hasan Nasbi, orangnya Jokowi. Ternyata ya, Bapak Prabowo lebih percaya Jokowi daripada saya Didu. Dan kalian tahu siapa yang paling keberatan dengan diangkatnya Pak Dudung menjadi KSP? Yang paling keberatan itu Habib Rizik. Sedangkan kemarin ya Jenderal Dudung diangkat menjadi penasihat presiden bidang pertahanan nasional, dia keberatan. Apalagi sekarang diangkat makin naik KSP. Kemarin pernah ceramah dia, biar tahu kalian, disinggung-singgungnya Jenderal Baliho, Jenderal Baliho. Yang dimaksud itu Pak Dudung, Jenderal Baliho. Kayaknya sih, memang di dalam ceramahnya dia nggak ngomong nama sih. Ada Jenderal Baliho, udah lama nggak dipakai, udah lama diparkir. Diangkat jadi penasihat presiden bidang pertahanan nasional, dilantik lagi. Bayangkan orang yang dilantik dia yang keberatan. Makanya aku bilang sedangkan jadi penasihat aja dia udah kejang-kejang, ya kan? Apalagi dia akan menjadi KSP, rasa dia udah guling-guling. Kalau dulu ada menteri segala urusan nyebut ngusir keluar negeri kalau mau protes-protes. Presiden kita minta nasihat, tahu-tahu ngomongnya sama, pergi keluar negeri. Nah, kalau mau protes-protes. Nah, sekarang ada tambahan malah, pergi ke Yaman. Nah, dari mana nih kata Yaman keluar, saudara? Ternyata ada sebabnya lagi. Ada Jenderal Baliho yang udah lama nggak dipakai, saudara, udah diparkir. Tahu-tahu kemarin dipanggil ke istana, diangkat menjadi penasehat presiden bidang pertahanan nasional. Dilantik lagi, saudara. Jenderal Baliho ini, saudara, diduga kuat dengan bukti-bukti yang kita miliki, indikasi-indikasi yang sudah kita kumpulkan, saudara. Satu, langsung atau tidak langsung dia terlibat dalam tragedi KM50. Udah dibilang Jenderal Baliho, dituduh yang enggak lagi. dituduh terlibat lagi. Peristiwa KM50 gimana nih Jenderal? Aduh, ya inilah di bangsa ini ya, kalau misalnya orang-orang yang tidak dikehendakinya menduduki satu posisi strategis langsung komentar yang enggak. Jadi siapa yang mau menempati KSP sama Kozinudin? Emang cocok sama Kozinudin jadi KSP? Siapa? Rustam Effendi. Emang ada aja. Dan bukannya bilang apa, biar tahu kalian ya, Jenderal Dudung Abdurrahman pernah mengatakan di media, ya kan, apa dibilangnya? Aduh, Pak Rizik, kita ini udah sama-sama tua. Jangan bikin provokasi lah. Pak Rizik ya, sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan, dengan tidak memprovokasi. Ya, saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa-bahasa lama dengan sekarang itu, ya kalau dikatakan sebagai ulama, ulama itu yang selalu meneduhkan. Iya. Ya, berpikir jernih. Betul. Matanya tidak pernah melihat orang lain, merendahkan orang lain. Yes. Mulutnya tidak mengatakan orang lain, menjelekkan orang lain. Hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Betul. Dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Iya. Makanya jaga mata, jaga hati, dan jaga mulut. Kayaknya percuma deh Bapak ngomong kayak gitu, Pak. Nggak didengar itu sama dia. Kalau sikap-sikap provokator sudah mendarah daging, Pak. Minta maaf, Pak.
Kemarin aja orang disuruhnya mengasah golok. Aduh. Ya, tapi koreksi aku kalau salah, ya. Dia atau siapa itu? Atau ada imam besar yang lain? Nggak tahu juga aku ya. Mudah-mudahan aku salah ya, nanti ku cek lagi ya. Ya, makanya ku bilang coba, ya sebagai seorang pemuka agama, sebagai seorang kiai, apalagi katanya ulama besar, imam besar, ya, jangan pernah membuat kata-kata atau menggunakan istilah-istilah atau menyampaikan ceramah-ceramah yang mengandung propaganda negatif. Anda boleh saja tidak suka dengan Bapak Joko Widodo. Anda boleh saja tidak suka dengan Bapak Prabowo, ya kan? Tapi tolong ya berikan keteduhan kepada orang yang mendengarkan ceramah Anda. Ceramah itu maunya isinya bagaimana cara kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama, menjalin hubungan yang baik dengan Sang Pencipta, ya, melakukan hal-hal yang baik, melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi, melakukan apa yang terkandung di dalam kitab suci. Itu ceramah. Masa Jenderal Baliho dibawa-bawa? Ini kurang bagus ini, Bib. Ya, bukannya bilang apa, jujur aja aku bilang masa ceramah ada adili Jokowi, adili Jokowi. Dari kemarin-kemarin itu loh. Nggak ada berubah, memang betul Pak, nggak ada berubah ini. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Coba bayangkan kalian. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Kok sama sih Pak bahasanya sama Bram Samad? Sama Refli Harun? Sama Ahmad Kojinudin? Aduh, ya jadi memang bukannya bilang apa, ya memang betul ya. Kalau orang-orang ini bisa dikatakan orang-orang yang memang menyimpan sakit hati. Refli Harun sakit hati, diberhentikan jadi komisaris. Said Didu juga sakit hati, diberhentikan dari sekretaris BUMN, ya kan? Sudirman Said begitu juga sakit hati kemarin, ya dipecat. Ya Anies Baswedan juga sakit hati kemarin, dipecat jadi menteri, ya kan? Setelah itu aku kurang tahu ya Sudirman Said dipecat atau memang habis periode, kurang tahu ya, tolong dicek lagi ya. Habib Rizik ya, cuman dari semuanya ini cuman Habib Rizik satu-satunya orang yang sakit hati sama Bapak Joko Widodo, bukan karena dipecat. Tapi gara-gara dibubarkan organisasinya itu aja ya. Cuman itu sebetulnya nggak ada masalah besarnya. Menurutmu Bung itu nggak masalah besar, bagi dia udah besar kali itu masalah. Udah capek-capek dia bangun, dibubarkan. Mahfud MD lagi mengumumkan. Jadi kemarin ini bukannya bilang apa, ya Dudung Abdurrahman ini memang kulihat ya anti kali sama Rizik Sihab, sama FPI anti kali. Makanya kemarin waktu dia jadi Pangdam Jaya, apa dia bilang ya, daripada bikin gaduh bikin rusuh, udahlah FPI itu dibubarkan aja lah. 2000 tahun berapa itu ya? Ya pokoknya dia kesal lah waktu dia masih jadi Pangdam Jaya. Kalau nggak salah 2019 dia Pangdam Jaya atau 2017, antara itulah 2017 kayaknya ya. Kita dengarkan dulu nih omongan dia nih. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Ada Barbaju Loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Bapak pun dari awal salah, Pak. Kok Satpol PP Bapak suruh nurunkan balihonya? Satpol PP ini kan polisi enggak, militer enggak, sipil juga enggak, Pak. Kalau Satpol PP-nya Bapak bilang, perasaan mereka aja, Pak, udah polisi gitu loh. Padahal status mereka sipil. Mana tahu orang bisa sama Satpol PP, Pak. Kalau dibilang masalah sweeping, lebih rajin FPI daripada Satpol PP sweeping. Lebih rajin itu.
Kalau ngomongin masalah menutup tempat-tempat yang mereka anggap maksiat, lebih rajin mereka daripada Satpol PP. Kalau bicara lebih galak mereka daripada Satpol PP. Bapak pun salah dari awal, Pak. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Yes. Ya. Setuju, Pak. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Mantap, Pak. Baru Bapak Pangdam Jaya yang berani bilang gitu, Pak. Dan gak berapa lama, Pak, dibubarkan. Itu artinya apa? Bapak Joko Widodo mendengarkan omongan Bapak. Jadi ternyata ini kuralat ya. Baliho ini ternyata berdiri bukan setelah organisasi dibubarkan. Malah sebelum. Harusnya kan sebetulnya kan bisa aja nggak apa-apa loh, Pak. Kalau misalnya baliho berdiri kan sebelum dibubarkan. Itu makanya aku bilang ya kan, yang paling kesal, paling jengkel ya Pak Dudung Abdurrahman ini diangkat jadi KSP itu udah pasti tuh Habib Rizik Sihab itu. Kesal dia gara-gara orang inilah makanya organisasiku dibubarkan. Gara-gara orang inilah makanya dia entah yang ngomong sama Bapak Joko Widodo nggak tahu juga. Kok bisa pula kejadian? Kalau bisa dibubarkan, katanya 2017, 2019 dibubarkan. Aduh. Ya bukannya bilang apa? Mungkin ada beberapa pertimbangan. Ya pembubaran itu ya bisa dikatakan sudah melewati berbagai macam diskusi antara Bapak Joko Widodo dengan orang-orang terdekatnya atau dengan ahli-ahli ya atau dengan orang yang memandang bahwasanya ini organisasi ini nggak bisa lagi nih dibiarkan kan begitu. Kalau presiden sebelumnya oke lah, nggak apa-apa lah. Ya kan begitu. Padahal presiden sebelumnya militer kan begitu. Militer nggak sanggup membubarkan FPI. Akhirnya tukang kayu juga yang betul. Tukang kayu juga yang betul. Aduh, dan kalian tahu salah satunya ya, kemarin itu pernah kalian tahu kan ada pemberontak namanya yang di Suriah itu, ya ISIS itu yang kemarin itu terkenal melakukan banyak sekali tindakan-tindakan intimidasi dan juga tindakan-tindakan yang tidak manusiawi kan begitu ya. Nah ternyata biar tahu kalian dari Indonesia ya terdengarlah kabar ya bahwasanya ada 100 kader dari FPI yang gabung jadi anggota ISIS. Gabung jadi anggota ISIS. Bung Parmila kau jangan fitnah. Aku nggak pernah ngomong kalau pakai data kawan. Perhatikan kalian ini. Ahmad Aulia, salah satu tersangka teroris yang ditangkap oleh polisi, mengaku anggota Front Pembela Islam dan telah berbaiat kepada ISIS pada tahun 2015. Ia menyebut proses baiat dilakukan di markas FPI di Jalan Sungai Limboto, Kota Makassar. Pembaiatan bahkan dihadiri sejumlah pimpinan FPI. Saat deklarasi FPI mendukung Daulatul Islam pada Januari 2015, saya berbaiat saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Saya berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu, Ustaz Udah jelaskan? Fauzan dan Ustaz Basri yang memimpin baiat pada saat itu.
Apan Aulia dan 18 rekannya ditangkap aparat Densus 88 Anti Teror Polri pada Rabu 6 Januari lalu. Pada saat penggerebekan di Makassar, 2 orang meninggal dan 1 orang lain masih dirawat karena tertembak. Tim Densus 88 menyita rangkaian bom di kediaman pelaku. Saat ini, 19 tersangka teroris telah dikirim ke Mabes Polri menggunakan pesawat charter. Selain merupakan anggota FPI, sejumlah tersangka juga merupakan keluarga pelaku bom bunuh diri di Zulu, Filipina. Densus 88 Anti Teror Polri mendalami keterkaitan ormas terlarang FPI dengan jaringan teroris pasca 2 simpatisan FPI ditangkap Densus 88 Selasa kemarin. Sejumlah barang bukti yang merupakan atribut ormas terlarang FPI disita dari hasil penangkapan 4 orang teroris di wilayah hukum Polda Metro Jaya. 2 terduga teroris bernama Zulaimi dan Hussein merupakan simpatisan FPI. Juga terdapat foto kedua tersangka yang hadir dalam acara FPI dan sidang Rizik Sihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat ini Densus 88 Anti Teror Polri masih mendalami keterkaitan jaringan teroris ini dengan ormas terlarang FPI. Dari hasil penangkapan 4 orang teroris kemarin, ada potensi tersangka lain yang akan diringkus oleh Densus 88. 4 orang teroris diringkus oleh Densus 88 Polri sesudah peristiwa ledakan bom bunuh diri di Makassar. Keempatnya masing-masing berinisial ZA yang ditangkap di Cikarang, Bekasi, HH di kawasan Condet, Jakarta Timur, AJ di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, dan BS di kawasan Mangga 2, Pademangan. Foto-foto saudara HH dan ZA ada pada saat sidang dan beberapa kegiatan-kegiatan ormas terlarang itu setiap ada kegiatan. Ini yang masih didalami, korelasinya apakah memang ada keterkaitan mereka semuanya, ini semuanya masih kita lakukan pendalaman ya oleh tim, karena ini kan masih terlalu pagi sekali ya untuk kita bisa menentukan ini jaringan mana, karena memang ini masih dilakukan pemeriksaan, termasuk apakah ada tersangka lain nanti yang kita, ya ini masih berkembang. Udah jelaskan anggota FPI, 100 kader FPI yang ditangkap cuma 19. Mereka di Bayat itu di Makassar, dihadiri oleh pengurus FPI pusat. Munarman, bukan Obong Parbela yang bilang, mereka yang bilang anggota FPI. Makanya aku bilang, ya kan, ini memang betul-betul organisasi yang perlu dipertimbangkan untuk selalu hidup di Indonesia. Karena apa? Bukannya bilang apa? Jujur aja ya. Semenjak Bapak Joko Widodo membubarkan FPI, nggak ada lagi sweeping. Kan begitu, selama ini mereka merasa lebih hebat dari polisi, merasa lebih hebat daripada tentara. Oke lah, katakanlah mereka merasa lebih hebat dari Satpol PP. Oke lah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah, ya. Ya, tapi mereka ini sering sekali merasa lebih hebat daripada polisi. Melakukan tindak kekerasan, melakukan tindak pemukulan, melakukan tindak pengerusakan. Itu yang merupakan keberatan dari banyak berbagai pihak. Kan begitu, dari kepolisian, dari TNI, dari masyarakat. Makanya Mr. Dudung ngerasa bahwasanya ini sudah sangat mengganggu gitu loh ya. Gimana Pak Dudung ya? Masih mau nurunkan baliho lagi? Mana mah, gak mungkin lah diturunkan lagi, Bung. Mana ada balihonya, kan udah dilarang. Kita nggak tahu apa yang diajarkan di dalam organisasi tersebut. Kita nggak tahu apa, doktrin apa yang diberikan kepada kader-kader organisasi tersebut. Sehingga mereka 100 gabung ke ISIS. Kita udah tahu bagaimana kejamnya ISIS, kita tahu bagaimana tidak berperkemanusiaannya ISIS, kita tahu bagaimana ya dosa-dosanya ISIS bisa dikatakan, jujur ku bilang ya, betul-betul melebihi daripada Zionis. Kan begitu? Nah, ternyata diselidiki, ternyata ISIS itu buatan juga negara-negara. Aduh, terlalu berdosa aku nanti. Salah satu katanya negara di Eropa. Bukan asli itu negara Islam yang membangun itu. Katanya salah satu negara Eropa, salah satu badan intelijen. Ya kan, yang diciptakan memang untuk melakukan sebuah konflik, mengadakan sebuah konflik.
Itu dia. Ini orang-orang FPI pula katanya kemarin dibaiat dia di Makassar. Aduh, tapi mereka udah berganti nama katanya. Jadi Front Persaudaraan Islam ya, nggak tahu juga aku. Makanya aku bilang ya, satu-satunya presiden mulai dari dulu sampai sekarang yang berani melawan melawan FPI, membubarkan FPI, membubarkan HTI itu cuma Bapak Presiden Joko Widodo. Densus 88 anti teror Polri mendalami keterkaitan ormas terlarang FPI dengan jaringan teroris pasca 2 simpatisan FPI ditangkap Densus 88 Selasa kemarin. Sejumlah barang bukti yang merupakan atribut ormas terlarang FPI disita dari hasil penangkapan 4 orang teroris di wilayah hukum Polda Metro Jaya. 2 terduga teroris bernama Zulaimi dan Hussein merupakan simpatisan FPI. Juga terdapat foto kedua tersangka yang hadir dalam acara FPI dan sidang Rizik Sihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat ini Densus 88 anti teror Polri masih mendalami keterkaitan jaringan teroris ini dengan ormas terlarang FPI. Dari hasil penangkapan 4 orang teroris kemarin, ada potensi tersangka lain yang akan diringkus oleh Densus 88. 4 orang teroris diringkus oleh Densus 88 Polri sesudah peristiwa ledakan bom bunuh diri di Makassar. Keempatnya masing-masing berinisial ZA yang ditangkap di Cikarang, Bekasi, HH di kawasan Condet, Jakarta Timur, AJ di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, dan BS di kawasan Mangga 2, Pademangan. Foto-foto saudara HH dan ZA ada pada saat sidang dan beberapa kegiatan-kegiatan ormas terlarang itu setiap ada kegiatan. Ini yang masih didalami, korelasinya apakah memang ada keterkaitan mereka semuanya, ini semuanya masih kita lakukan pendalaman ya oleh tim, karena ini kan masih terlalu pagi sekali ya untuk kita bisa menentukan ini jaringan mana, karena memang ini masih dilakukan pemeriksaan, termasuk apakah ada tersangka lain nanti yang akan kita, ya ini masih berkembang terus. Hanya ada satu presiden Indonesia publik ini. Udah jelas kan? Hanya tukang kayu yang berani membubarkan FPI. Jenderal Bintang 4 nggak berani. Malah difasilitasi. Aku kurang tahu ya difasilitasi atau diberikan fasilitas atau dipinjamkan fasilitas atau fasilitasnya mereka cari sendiri, izinnya sama presiden nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Sehingga mereka bisa membuat acara akbar di Gelora Bung Karno. Makanya aku bilang nggak perlu badan besar, ya nggak apa-apa badan kurus, yang penting nyalinya besar. Untuk apa? Ya badannya sebesar naga, nyalinya nyali kelinci. Lebih bagus badannya sebesar kelinci, tapi nyalinya nyali naga. Itu yang dicari. Kan begitu, bayangkan kalian, baru ini ada kelinci yang mengeluarkan api. Iya kan? Mengeluarkan api. Kan aku bilang tadi badannya kayak kelinci. Tapi nyalinya nyali naga. Mengeluarkan api. Nggak kayak yang kemarin-kemarin. Badannya sebesar naga. Tapi nyalinya nyali kelinci. Taunya lompat-lompat. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Joko Widodo. Makanya siapa yang nggak kesal, siapa yang nggak marah, organisasinya dibubarkan. Kan begitu. Aku kurang tahu ya, organisasi tersebut kemarin itu mendapat dana nggak, dapat anggaran dari pemerintah apa enggak ya? Aku nanya ya. Makanya mereka bisa beli baju, mereka bisa beli pakaian lengkap untuk Satgas. Kalau nanya uangnya dari mana ya? Oh, mungkin sumbangan banyak. Iya, mereka nggak dapat dari pemerintah tuh, nggak mungkin lah. Bapak SBY mau ngasih mereka enggak lah. Mana mungkin ya kan? Apalagi Bapak Jokowi, wah, boro-boro dapat dibubarkan. Makanya Rizik Sihab ya sampai sekarang selalu mengatakan kepada Bapak Prabowo dan berharap ya Bapak Prabowo jangan sampai dekat-dekat sama orangnya Jokowi. Berapa kali biar tahu kalian diceramain kayak gitu. Bang Parmel, jangan pindah. Aku nggak pakai data. Perhatikan ini.
Nggak usah pilpres ulang. Nggak perlu saudara. Prabowo silakan dilantik, nanti wakilnya bisa dipilih oleh MPR, saudara. Jadi nggak usah kita ribut-ribut, karena kalau kita ribut-ribut begini nanti terjadi gejolak yang... Sebentar dulu. Apa? Presidennya dilantik, nanti wakil presidennya dipilih sama MPR. Emang kami kemarin milih presidennya doang ya? Kami kan juga satu paket sama wakil presiden. Jadi maksudnya siapa? Anies Baswedan yang jadi wakil presiden gitu. Tapi kalau kemarin Anies Baswedan yang menang, itu Mahfud MD bisa juga nggak? Caimin itu bisa juga nggak itu dipilih sama MPR? Enak aja ngomong, kayak dia aja yang punya negara ini. Gak usah komentar lah Pak. Ya urusan negara ini gak usah komentar lah. Sedangkan organisasimu aja dibubarkan. Aduh. Lebih meluas, terjadi kegaduhan di mana-mana, bisa terulang peristiwa 98, bahkan bisa lebih hebat lagi dari 98 sekarang. Karena demo-demo yang sekarang ini sebetulnya kan ditujukan saudara untuk rezim yang saat ini berkuasa, yang cawe-cawe, nabrak undang-undang, nabrak konstitusi hanya untuk kepentingan keluarga. Nah mestinya Pak Prabowo ikut mendukung gerakan mahasiswa. Mestinya Pak Prabowo ikut mendukung suara-suara rakyat tadi. Supaya apa? Supaya jangan sampai pula nanti begitu Bapak Prabowo memimpin, saudara, orang-orang brengsek ini akhirnya memaksakan diri ada di sekitar presiden yang baru. Itu bahaya. Nah maka itu. Tuh kan. Dia menyarankan supaya jangan ada orang-orang Joko Widodo di samping Bapak Prabowo. Pak, nggak didengar itu Pak, makin nambah. Makin banyak Pak orang-orang Bapak Joko Widodo yang ada di sekitar Bapak Presiden. Gak usah mimpi lah. Jadi orangnya siapa? Orangnya Anies? Nggak mungkin dong. Masa orang-orangnya Anies di sekitar Bapak Prabowo? Ya wajar Bapak Prabowo secara politik itu yang menghargai apa yang dilakukan Bapak Joko Widodo. Terserah kalian mau bilang apa, terserah kalian mau bilang, oh nggak boleh Bapak Prabowo harus mandiri. Tapi sebagai orang yang kemarin dibantu perjalanannya menjadi seorang presiden, ya kenapa enggak? Why not? Yuk, saya mengajak seluruh bangsa Indonesia ke depan. Kalau memang nanti Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, saudara, kita jaga, kita lindungi. Jangan sampai Pak Prabowo ini ditunggangi, saudara, oleh Jokowi dan kroni-kroninya. Jangan sampai ditunggangi. Itu nambah tuh. Dikeluarin, nambah lagi. Cuman sekedar penasihat, sekarang jadi KSB. Gimana sih? Aduh, sakit kali hatinya ya. Sakit kali hatinya. Fu fa fa fu. Aduh ya. Kemarin bukannya bilang apa? Jujur aja lah aku bilang ya. Permasalahan apa itu? Bencana ya. Kemarin itu apa dibilangnya? Ya saya yakin Prabowo akan menetapkan ini menjadi bencana nasional katanya. Bencana Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kan begitu. Karena ya Bapak Prabowo kemarin waktu tahun 2015 juga ada bencana di Riau. Ya, kebakaran hutan. Dikatakan Bapak Prabowo sendiri mengatakan harus ditetapkan menjadi bencana nasional. Kan begitu. Nah dia sok tahu, dia lebih sok tahu dia dari presiden. Dia katakan katanya ini pasti presiden menetapkan menjadi bencana nasional. Presiden Prabowo aja nggak mau kok menetapkan jadi bencana nasional. Kok jadi dia pula yang pasti. Atau laporan asal Bapak senang, saudara. Saya berhusnuzon, saudara. Bapak Presiden itu, saudara, punya perhatian besar terhadap bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dan saya yakin beliau setuju ini dinyatakan sebagai bencana nasional. Saya yakin karena di bulan Oktober tahun 2015 ketika itu Prabowo belum jadi presiden, saudara. Di 2015 waktu itu terjadi bencana di Riau, bencana karhutla, kebakaran hutan dan lahan, saudara. Ribuan hektar kebakar, saudara. Nah saat itu presidennya Jokowi, presiden lambat.
saudara. Kerjanya nggak cepat, saudara. Akhirnya apa? Prabowo menulis di akunnya, saudara. Beliau tulis sendiri di akunnya, saudara. Apa beliau katakan? Ini harus segera dinyatakan sebagai bencana nasional, agar bantuan dari luar negeri segera datang. Jangan kita tunda-tunda. Ini berbahaya. Artinya apa? Saya pernah baca itu, hari ini pun jejak digital itu tetap ada. Saya percaya bahwa Prabowo tahu tanpa dinyatakan sebagai bencana nasional, berat bagi pemerintah untuk mengatasinya, saudara. Sok tahu lo. Buktinya selesai. Sok tahu lo. Dibumbui pula katanya Bapak namanya Presiden Joko Widodo lambat. Apanya yang lambat? Cepat. Buktinya organisasimu cepat-cepat ditutup, cepat-cepat dibubarkan. Siapa bilang lambat? Cepat. Yang lambat itu justru presiden sebelumnya. Wah, lambat kali orang-orang kayak kalian itu dibubarkan organisasinya. Aduh, udahlah Jik. Ya, nggak usah terlalu banyak sok taumu. Udah, urus aja lah umat, urus aja lah masalah agama. Kalau memang nggak ada kelihayanmu di dunia politik, nggak usah kau macam-macam. Nggak usah kau campur baurkan, campur adukkan agamamu itu dengan politik. Sampai kemarin bukannya bilang apa, jujur ya, si siapa namanya ini, KDM, ya kan, pernah dia juga ngamuk-ngamuk sama KDM. Ngamuk-ngamuk dia sama KDM gara-gara apa? Ya, KDM juga ngamuk-ngamuk juga sama dia. Rizik nggak suka, ya kaumnya Rizik nggak suka kalau misalnya ada patung di daerah Jawa Barat, karena apa? Dikatakan itu katanya musyrik, menyembah berhala kan begitu. Sementara itu kan bagian daripada budaya. Ngamuklah KDM biar tahu kalian. Aku masih ingat amukannya KDM ini, dengar ini. Saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini. Karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Ada yang sebentar dulu. Serius itu? Hah? Tanah Pasundan, Bandung, Cirebon, Garut itu semuanya milik Habib ya. Sejak kapan pendatang memiliki tanah? Pernah beli kalian? Hah? Kok tanah Pasundan kalian bilang milik kalian itu? Lapet. Enak aja lo ngomong lo. Pantasan Kang Deddy Mulyadi ngamuk. Rekan-rekan Deddy sendiri udah gubernur Jawa Barat nggak pernah bilang kayak gitu. Hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udut-udutnya, dengan ICU-nya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka.
Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka. Leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka. Leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka. Leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri, apa yang hilang? Hilangnya tradisi bahasa, ngomong Sunda, ngestukahar. Hilangnya tradisi makanan, seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan, makan yang paling beradab itu tanpa sendok. Makan yang paling beradab itu tanpa kursi. Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik. Karena daun bersumber dari tanah kita, dari kebun caur kita, dimakan oleh kita akan kembali ke tanah. Kertas nasi, kertas plastik yang kau makan berasal dari pabrik, ketika balik dia tidak balik, harus diangkut pakai truk sampah, dibawa ke TPA, menimbulkan polusi, biaya negara yang mahal. Nyampe ke situ, Pak. Gak kepikiran juga sama kita ya. Kalau makan pakai daun pisang itu lebih beradab daripada kertas nasi. Jadi intinya jangan gara-gara ya orang lain, keturunan dari bangsa lain, keturunan dari negara lain ya. Beliau ini bukan ingin mengkotak-kotakan, beliau ini bukan ingin rasis, beliau ini bukan ingin mendiskriminasi, tidak. Tapi seringkali kita itu terlalu mengagung-agungkan budaya orang lain, terlalu menyembah budaya orang lain, terlalu meniru budaya lain. Sementara ada budaya yang memang betul-betul ya harus kita jaga. Ya, sama seperti Opung Parbelak. Jujur aja aku bilang sama kalian, ya. Pernah kalian tengok Opung Parbelak kayak orang-orang Eropa itu pakai jas, pakai dasi kupu-kupu? Hah? Pernah? Nggak pernah. Enggak pernah. Yang Opung Parbelak belangko pakai, yang pernah Opung Parbelak itu pakai itu belangkon. Ada juga udang Bali, ada udang Banyuwangi, ada juga totopong dari Sunda, ada lagi ikat kepala dari tanah dari ranah Minang. Itu apa? Ya, supaya mengingatkan para penonton, cintailah budaya sendiri. Begitu. Kalau kita sudah gagal mencintai budaya sendiri, maka kita akan menjadi bangsa yang rapuh. Tapi ketika kita ya mempertahankan budaya kita, mempertahankan bahasa kita, mempertahankan pakaian tradisional kita, ya kita akan menjadi negara, menjadi bangsa yang kuat. Begitu. Coba lihat Opung Parbelak. Aku orang Batak, tapi pakai belangkon. Kan begitu, ngomong apa? Ngomong Jawa bisa, Sunda bisa, Minang bisa, ngomong Batak apa lagi? Ngomong Melayu, oke. Artinya itu artinya apa? I love culture in Indonesia. Tapi seringkali ya orang-orang ini seringkali sangat terbius gitu loh dengan budaya-budaya yang bukan dari budaya leluhurnya. Gitu. Oke? Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Jangan pernah kita ya mau terprovokasi dengan apapun walaupun itu berkedok agama. Ingat ya, banyak berita yang berseliweran bahwasanya George Soros juga membayar bukan hanya LSM, bukan hanya organisasi, bukan hanya yayasan, bukan hanya influencer. Tapi George Soros juga membayar ya tokoh-tokoh agama. Aku nggak bilang dia itu tokoh agama, tidak ya. Tapi hati-hati. Hati-hati. Itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.